Di Indonesia selama ini kita memang kalau skripsi mahasiswa ataupun tesis ya S2-nya ataupun disertasi ya biasanya mereka memang memantau gitu kan di satu daerah itu adanya apa keragamannya biodiversitas kupu-kupunya di satu daerah. Tapi ketika kita sekali lagi ketika kita mau mengatakan penurunan populasi itu kita harus bercermin dari data yang awalnya ada itu seperti apa, kemudian data berikutnya gitu kan. Nah kalau dilakukan secara berkala gitu kan misalnya 5 tahun sekali atau bahkan kalau bisa setahun sekali satu daerah itu disurvei, itu kita bisa melihat gitu kan bahwa oh daerah ini bagus nih yang tadinya nggak ada ternyata karena peran warga nih menanam pohon-pohon yang berguna bagi kupu-kupu ternyata dia meningkat nih, ada jenis-jenis yang sebelumnya nggak terekam menjadi terekam misalnya gitu kan. Tapi mungkin kebanyakan justru yang tadinya ada menjadi tidak ada gitu kan. Semua siapapun bisa berkontribusi menyumbangkan foto-foto yang misalnya foto kupu-kupu yang diambil misalnya di halaman rumahnya, di pekarangan rumah gitu kan, ataupun lagi jalan-jalan kemana tepi hutan, apapun ya dimanapun kalau melihat kupu-kupu bisa difoto dan bisa di-upload ke aplikasi itu. Jadi aplikasi Kupunesia ini memang kami menyediakan 2 fitur utama ya. Yang pertama itu panduan identifikasi. Jadi di mana di panduan identifikasi itu siapapun, orang awam sekalipun bisa belajar mengenali, oh kupu-kupu yang ini tuh namanya rupanya Papilioperanthus, bagus amat gitu kan. Misalnya oh warnanya biru nih, terang gini-gini gitu. Kemudian ada lagi yang macam-macam, pokoknya kupu-kupu Indonesia ini kan ada 2000 lebih ya, 2000 lebih jenisnya spesiesnya. Nah, itu kita berusaha memasukkan semuanya di aplikasi Kupunesia itu karena namanya pun Kupunesia berarti kupu-kupu Indonesia. Yang itu bisa diakses melalui handphone Android ya, bisa di-download di Play Store gitu. Jadi bisa belajar mengenai itu tadi. Jadi panduan identifikasinya seperti apa nih? Kita bisa lihat, scrolling aja. Oh yang ini namanya ini, oh yang ini namanya ini, dan bisa juga kita saring, kita filter. Jadi orang mengenali dan saya rasa ya dalam waktu kayak 2 minggu, 3 minggu orang bisa familiar dengan jenis-jenis yang umum di situ ya. Di sekitarnya itu bisa mengenali oh jenis ini. Kemudian bisa dilihat dan ketika sudah istilahnya cukup paham gitu kan dengan nama jenisnya apa, itu bisa langsung ke fitur satunya yaitu checklist. Checklist itu artinya dengan fitur demikian itu saya sebagai peneliti kupu-kupu di BRIN ini tidak berdiri sendiri gitu kan. Kalau sebelum-sebelumnya saya harus ke lapangan cari-cari datanya kupu-kupu di daerah ini gitu kan, yang mana sangat tidak memadai gitu kan dengan waktu saya yang misalnya hanya 5 hari di satu lokasi, kemudian harus mendata sekian banyaknya kupu-kupu hanya di area si cuplik itu sangat tidak memadai gitu kan, sehingga aplikasi ini benar-benar didukung oleh kekuatan sains warga atau citizen science itu. Jadi kita memang menggerakkan keinginan, minat, dan partisipasi warga ini untuk bisa mengkontribusikan gitu kan. Sebetulnya nggak susah loh untuk berkontribusi, hanya kirim fotonya yang di kupu-kupu yang difoto misalnya di halaman rumah, sudah bisa tuh nambah data titik di peta Indonesia gitu. Jadi harapan kita nanti berapa tahun ke depan kita akan punya peta atau atlas kupu-kupu Indonesia dengan titik-titik di berbagai pulau di Indonesia ini. Sehingga dengan demikian kita bisa tuh punya data dasar bahwa perubahan iklim ini mempengaruhi kupu-kupu loh gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya data dasarnya, data awal itu gimana kita mau membandingkannya gitu kan, bahwa kita bilang oh di daerah sini dulu banyak, tapi ya kalau nggak tercatat ya nggak bisa kita menyatakan bahwa oh dulu banyak tapi sekarang kok nggak ada ya gitu kan. Itu tanpa dasar itu kan secara ilmiah kita nggak bisa menyatakan bahwa kupu ini berkurang gitu kan, walaupun secara umum sih kita memang bilang oh ya sekarang memang kupu-kupu sudah jarang gitu kan, tapi kupu apa waktu itu yang di-record atau apa kalau nggak ada rekamannya tidak bisa kita menyatakannya secara ilmiah gitu. Jadi untuk kita bisa menyatakan bahwa ini terjadi penurunan populasi, itu sekali lagi kita harus punya data dasarnya dulu gitu kan, sehingga bagi saya itu data dasar yang kita misalnya kontribusi warga kepada Kupunesia itu yang memasukkan data ke Kupunesia itu sangat penting sekali gitu, sehingga kita nanti bisa mengatakan kepada dunia gitulah
bahwa pada tahun 2022 itu di daerah ini adanya kupu-kupu ini. Tapi di tahun 2005 ini misalnya kan berkurang, atau karena memang ada bukaan lahan, habitat yang tadinya kita masih menemui tanaman inang tapi sekarang jadi sudah tidak ada lagi. Nah, itu yang umum terjadi sih seperti itu. Tapi bisa juga ketika kita misalnya sudah melakukan penanaman di mana-mana, itu justru malah meningkat gitu kan, yang tadinya sedikit populasinya sekarang bisa meningkat gitu. Jadi harapannya sih ya masing-masing kita ini bisa berperan gitu kan terhadap dari hal-hal yang sederhana seperti itu. Jadi misalnya ya seperti itu tadi, berbagi foto kupu-kupu aja sebetulnya sudah berperan loh gitu kan, karena itu membentuk data dasar di daerah itu. Jangan dipikir ngapain ya foto kupu itu, pasti jenisnya kayaknya kupu-kupu biasa nih gitu kan, kayaknya udah banyak yang melaporkan. Enggak gitu kan, karena di titik-titik tertentu itu memang seperti di Jakarta gitu kan, itu masih sedikit sekali yang melaporkan gitu, sehingga semua pun dimanapun bisa berperan.